Om Swastiastu. Sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penegak hukum Indonesia. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga Hakim, keempat Advokat, yang kelima Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menjadi salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi juga berperan sebagai penyelidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Tugas dan wewenang kepolisian. Yang pertama ada melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua ada melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang ketiga ada membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Yang keempat menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dan yang keenam menyerahkan berkas perkara pada penuntutan umum. Kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta perlindungan kepentingan umum. Wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bidang pidana. Adapun wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu yang pertama ada melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dalam kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dalam atas nama negara dan atas nama pemerintah. Dan yang ketiga ada ketertiban dan ketentraman umum. Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya ada juga hakim. Hakim bertugas dalam ranah peradilan pada proses penegakan hukum, peran yaitu untuk mengadili. Nomor 4, advokat. Tugas utama advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Advokat adalah pihak yang berprofesi sebagai jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjelaskan kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan tindakan hukum, serta membela. Pemberian jasa hukum dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.